Shalom saudara-saudaraku, bagaimana kabar kita semua? Semoga kita baik-baik saja dan berada dalam penyertaan Tuhan seperti biasa. Bersama dengan saya, Michael Morrison Diazoni, kita akan renungan singkat sedikit. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam firman Tuhan ini, sehingga kita pun bisa mempraktekkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Sebetulnya ya, saya mau bertanya dulu, apa sih manfaat daripada mempelajari firman Allah? Apa sih manfaat daripada kita merenungkan firman Allah? Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita ucapkan ataupun yang kita tanyakan dalam hidup kita. Oke, saya disuruh membaca Alkitab setiap hari, saya harus merenungkan firman hari, kemudian dari pagi sampai malam, pagi dan malam saya harus merenungkan firman Tuhan, saya harus melakukan puji-pujian dan lain sebagainya. Ada nggak sih faedahnya? Sebenarnya ada nggak sih manfaat daripada semuanya itu? Sebetulnya saudaraku, ada banyak sekali manfaat daripada mempelajari firman Allah. Rasul Petrus sendiri sudah memberitahukan kepada kita bahwa melalui janji-janji kitab suci, kita menjadi bagian daripada kodrati Allah, atau kita menjadi bagian daripada keilahian Allah. Kita sama-sama membuka di 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan di sini, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga ya. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrati ilahi ya, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perlu kita ketahui, ketika kita tidak luput daripada nafsu duniawi, maka kita pun akan menjadi orang yang binasa, menjadi orang yang mengenal maut ujung-ujungnya. Dan inilah yang sebetulnya memang dibicarakan oleh Rasul pada waktu itu. Dan Yakobus berbicara juga tentang firman yang tertanam dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya, sama-sama kita membuka di Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-21 dikatakan di sini, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman ini sangat berkuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian, daripada maut, daripada kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita sudah ingat bahwa banyak sekali sudah pengorbanan Yesus yang dilakukan olehnya di dalam kitab Injil ya. Dan memang berkuasa banget gitu ya, membangun kita, menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan oleh semua orang yang dikuduskannya ya. Alkitab memang memiliki tujuan penebusan dan memiliki tujuan agar orang-orang diselamatkan ya. Melihat Yesus dalam kitab suci ini, kita akan diubahkan dan kita akan bisa disucikan dengan melihat dia di dalam firman-Nya. Kita pun akan bisa menjadi sepertinya, karena dia juga berfirman, jadilah kudus seperti Allah adalah kudus ya. Dan pada waktu itu ketika kita juga mengingat bahwa Paulus pada waktu itu menulis kepada rekan mudanya yaitu Timotius, Rasul Paulus itu mendesaknya untuk setia kepada Alkitab dan membagikan manfaat mempelajari firman Tuhan yang diilhami oleh Allah. Dan itu menurut Paulus juga Alkitab itu sangat bermanfaat untuk mengajar doktrin, mengajar hal-hal kebenaran yang menjelaskan kepada mereka rancangan Allah untuk umat manusia berdosa ini. Dan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita pun akan melihat kasih Yesus, akan melihat kasih Roh Kudus, akan melihat serta merasakan tuntunan malaikat dan bisikan yang baik yang hanya berasal dari Roh Kudus. Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan. Ketika kita melihat kasih Yesus yang tidak mementingkan diri kita ya, berbeda dengan sikap kita yang mementingkan diri sendiri, yang mungkin kita terkagum-kagum gitu ya. Dan melihat bahwa betapa banyaknya yang sudah saya lakukan di dunia ini ketika saya bekerja, melakukan usaha, dan saya sudah melakukan hal-hal sehingga menghasilkan sebuah menghasilkan sebuah materi yang berlimpah. Perlu kita ketahui apa yang kita dapati di dunia ini saat ini adalah memang hanya berasal dari Yesus, hanya berasal dari Kristus. Tidak ada hal yang lain lagi, saudara. Dan Alkitab itu menuntun kita kepada melihat kepada kebodohan akan keberdosaan kita.
Ya, ketika kita membagikan firman ini, maka kita melihat Yesus di dalam firman Tuhan. Ya, ini semua yang tentang membagikan kebenaran firman yang kekal itu ditemukan dalam Alkitab. Ketika kita belajar, ketika kita merenungkan, dan ketika kita mengamati baik-baik, kita menilik ayat demi ayat untuk kita bisa jadikan aplikasi dalam kehidupan kita, maka percayalah, Roh Kudus tidak akan berdiam diri untuk meninggalkan kita. Roh Kudus akan selalu menuntun kita juga ke dalam hal-hal yang lebih mendalam akan kebenaran itu, akan kebenaran Tuhan yang sudah kita baca. Tidak mungkin kita terlewatkan begitu saja ketika niat kita sudah sungguh dalam untuk ingin memahaminya. Saudara-saudaraku, ajakan bagi kita pada saat ini, memang niat kita untuk mengetahui lebih dalam firman Tuhan itu mungkin sudah sepenuh hati, tetapi di dalam hal yang lain juga mungkin kita sulit untuk memahami. Tetapi percaya dan yakinlah bahwa pada waktu kita mengundang Roh Kudus, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika saya dan saudara mengundang kehadirannya, open your heart, please come in, ya, maka Tuhan akan masuk, maka Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita dari ayat ke ayat, menjadikan itu sebuah aplikasi hidup dalam hidup kita. Ya, ketika firman Allah telah memberkati kehidupan kita yang luar biasa, kita memiliki kredibilitas untuk mengetahui kepada orang atau memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana hal itu dapat memberkati kehidupan mereka juga. Itu sebabnya ketika saya bersaksi, saya menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, maka orang lain pun akan mungkin sedikit agak istilahnya kepo, ya. Kepo itu kenapa sih kok bisa kayak gitu, kok kamu bisa diselamatin, bagaimana caranya, apa yang menjadi peganganmu, apa yang menjadi tuntunanmu. Disitulah kita bisa bersaksi.